Cek satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita manjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Depan Mas. Di sore hari ini dengan diiringi hujan, kita masih bisa duduk di majelis yang mulia ini, dan insyaallah dengan tujuan yang mulia, bertalabul ilmi, menuntut ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dilimpahkan pahala yang banyak, dilimpahkan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya amal yang saleh. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita masih pada pengaruh buruk dosa-dosa yang kita lakukan. Maka di poin terakhir yang kita baca, penulis Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di poin 49 menyebutkan maksiat menjauhkan hamba dari malaikat. Ini sudah kita baca. Kita masuk pada kalimat setelah surah Al-Anfal ayat 12, dua paragraf di bawahnya. Tidak ada satupun yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dibanding kebersamaannya dengan malaikat, karena ia merupakan penolongnya ketika terjaga, ketika tidur, ketika hidup, ketika mati, dan ketika berada dalam kuburan. Jadi Masya Allah, ini yang harus kita sadari. Teman setia kita siapa? Teman setia kita siapa? Malaikat. Dia menemani kita di saat apa? Bangun, terjaga seperti ini. Dia pula yang menemani kita apa? Di saat kita tidur. Dan ternyata bukan hanya ketika hidup, ketika kita nanti sakaratul maut, ketika kita di alam kubur. Semua ini apa? Akan selalu ditemani malaikat. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kapan kita akan ditemani malaikat? Mas-mas yang di sisi kiri ini. Kapan kita akan ditemani malaikat? Selama kita menjaga ketaatan. Tapi kalau kita terjerumus dalam maksiat, membiarkan maksiat menjerat diri kita, maka malaikat akan menjauh. Malaikat akan meninggalkan kita. Malaikat itu menghiburnya dalam kehampaan, menemaninya dalam kesendirian, berbicara kepadanya dalam kesunyian, memerangi musuh-musuhnya, membelanya, menolongnya, menggembirakan, dan menjanjikan dengan kebaikan.
serta mendorongnya untuk membenarkan kebenaran. Jadi subhanallah, ketika malaikat menemani kita, yang ada suasananya adalah suasana apa? Kebaikan. Orang mengatakan apa? Auranya apa? Positif. Yang dibisikkan dalam hati kita adalah apa? Kegembiraan. Ketika hampa, ketika sunyi, malaikat menemani kita. Sehingga berarti apa? Kita dijauhkan dari perasaan gelisah. Hal ini seperti yang disebutkan dalam athar yang diriwayatkan secara marfu'. Marfu' itu sampai kepada Nabi SAW, dan mauquf ataupun hanya sampai pada sebagian sahabat. Dikatakan sesungguhnya dalam hati anak Adam terdapat bisikan dari malaikat dan bisikan dari setan. Ini yang seringkali kita sebut sebagai apa? Perang batin. Pernah merasakan perang batin? Hah? Ketika mau berbuat buruk, iya. Tapi ada suara yang lain, jangan. Pun sebaliknya ketika kita mau berbuat baik, ada dorongan, ayo berbuat baik. Ada yang mengatakan nggak usah. Merasakan nggak? Atau enggak? Jangan-jangan nggak punya perasaan? Merasakan atau tidak? Alhamdulillah. Maka subhanallah, ada peperangan bisikan dalam hati. Bisikan malaikat menjanjikan kebaikan dan membenarkan janji Allah, sedangkan bisikan setan menjanjikan keburukan dan mendustakan kebenaran. Subhanallah, ini yang kita rasakan. Ada suara, ada bisikan. Ketika berbuat baik, oh iya ini baik, kamu akan mendapatkan pahala. Tapi ada yang menentang. Ah ngapain, sok suci loh. Apalagi, sok baik. Subhanallah. Itu ya. Sebaliknya ketika berbuat buruk, jangan dosa. Satunya bantah, enggak apa-apa, mumpung masih muda. Mungkin begitu. Ini perang batin antara siapa? Malaikat dan setan. Jika kedekatan malaikat dengan seorang hamba bertambah, maka malaikat itu akan berbicara melalui lisannya dan melontarkan kepada lisannya perkataan yang benar. Bahkan kedekatan kita dengan malaikat ini akan apa? Terlihat dalam ucapan-ucapan kita. Mbak-mbak, mas-mas kalian ya. Orang itu kalau terlihat kedekatannya dengan malaikat terlihat dari mana? Lisannya. Ngomongnya yang baik-baik. Ini cerminan kalau dirinya dekat dengan malaikat. Berarti tandanya apa? Dekat pula dengan apa? Kalau dekat dengan malaikat tadi? Dekat dengan ketaatan. Tapi sebaliknya jika malaikat itu menjauh dan setan mendekat, maka setan itu pun akan berbicara melalui lisannya dan melontarkan kepadanya kedustaan serta keburukan. Hati-hati. Kalau lisan kita mudah bohong. Hati-hati kalau lisan kita mudah apa? Berkata buruk. Apa bahasanya sekarang? Toksik.
Ini tanda kalau kawan dekatnya siapa? Setan. Bahkan katanya gitu ya. Omongan hari ini mengatakan apa? Kadang orang lebih buruk daripada setan. Ngomongnya lebih buruk. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Mari kita bercermin, mari kita mendeteksi, berintrospeksi, mawas diri. Saya ini dekat dengan malaikat atau saya ini dekat dengan siapa? Setan. Waliyadzubillah. Dengan demikian diperlihatkan kepada seseorang bahwa malaikat berbicara melalui lisannya, begitu pula yang lain, yakni setan yang juga berbicara melalui lisannya. Di dalam hadis disebutkan, inna sakinata tantiqu ala lisani Umar radhiyallahu anhu. Kita tahu dalam hadis-hadis disebutkan setan itu apa? Takut sama Umar. Kalau Umar melewati sebuah gang, setannya milih apa? Lewat gang yang lain. Saking tegasnya apa? Umar. Makanya apa? Sesungguhnya ketenangan kebaikan itu berbicara melalui lisan Umar radhiyallahu anhu. Karena beliau jauh dari setan, maka yang terucap itu apa? Ketenangan, kebaikan, ketentraman. Kita dapati sebagian orang kalau ngomong didengarkan gimana? Bikin emosi gitu ya. Kamu itu kalau ngomong hati-hati. Omongan-omongan yang bikin apa? Emosi, mancing keributan gitu ya. Mancing permasalahan. Ini semua sumbernya dari mana? Dari setan. Dan jangan malah merasa apa? Bangga. Ada yang suka mancing. Bukan mancing ikan tapi mancing keributan, perkara, trouble maker. Hati-hati. Ini semua menunjukkan apa? Dia bolonya setan. Waliyadzubillah. Jika salah seorang dari mereka mendengar kalimat yang baik dari orang saleh, ia berkata, tidak ada yang melontarkan kalimat itu melalui lisanmu melainkan malaikat. Dan kalau kita sudah belajar seperti ini, kita mendengarkan perkataan-perkataan yang baik, kita sadar ini dari mana sumbernya? Oh, Masya Allah, nasihatmu baik, omonganmu baik. Oh, berarti kamu ini dekat sama malaikat. Gitu ya. Namun saat mendengar kalimat yang buruk, ia berkata tidak ada yang melontarkan kalimat itu melalui lisanmu melainkan apa? Setan. Dan ingatkan teman-teman kita, kalau dia ngomong buruk, hati-hati loh. Jangan-jangan kamu lagi ditemani setan. Jangan-jangan kamu lagi apa? Dikerjai sama setan. Harus saling waspada. Satu dengan yang lain menegakkan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Malaikat meletakkan kebenaran di hati dan melontarkannya melalui lisan. Sedangkan setan meletakkan kebatilan di hati dan melepaskannya melalui lisan. Sumbernya apa? Sumbernya ya mata, telinga. Ini pintu-pintunya. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat. Semua sebenarnya adalah pintu-pintu apa? Setan ataupun pintu-pintu malaikat. Kemudian dikatakan, di antara dampak maksiat lainnya, ialah menjauhkan hamba dari penolongnya, padahal kebahagiaannya ada di dekat dan di samping penolong tadi, yaitu dengan loyal kepadanya.
maksiat tersebut juga mendekatkan seseorang kepada musuhnya. Padahal kesengsaraan, kebinasaan, dan kerusakan berada di dekat musuh tersebut, serta dengan loyal kepadanya. Nah, kita diajak menimbang oleh penulis. Kalau kita berbuat maksiat, apa yang terjadi? Kita menjauh dari sumber kebaikan, ketenangan. Karena kebaikan, ketenangan dibawa oleh siapa? Malaikat. Dan ketika kita berbuat maksiat itu berarti menuju siapa? Setan, sumber keburukan. Dan kalau kita ini masih apa? Waras. Bahasa Jawa Tengah tapi ya. Kalau bahasa Jawa Timur kan waras itu sehat jasmani. Tapi kalau bahasa Jawa Tengah, waras itu sehat rohani. Kalau hati kita itu baik, pasti yang dituju adalah perkara yang baik. Yang ingin kita dekati adalah perkara yang baik. Dan jalannya ada pada siapa? Pada malaikat dengan ketaatan. Malaikat senantiasa membela seorang hambanya, yaitu hamba Allah, jika ada yang menganiaya atau mencelanya. Dan bukan hanya mendatangkan kebaikan, ketenangan, bahkan malaikat apa? Pembela kita. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa ada dua orang yang bersengketa di hadapan Rasulullah SAW. Salah satu dari mereka pun mencela yang lain, sedangkan yang dicela tadi diam saja. Akan tetapi tidak lama kemudian dia balik membalas pencela tadi dengan satu kalimat. Maka berdirilah Nabi SAW. Orang itu lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berdiri saat aku membalas sebagian ucapannya?" Rasulullah SAW menjawab, "Tadi malaikat membelamu, namun jika engkau membalasnya, lantas datanglah setan sehingga aku tidak jadi duduk." Masya Allah. Kalau dua orang berseteru, yang satu mencaci maki, ini jelas yang mencaci maki ini temannya siapa? Setan. Dan yang dicaci maki kalau dia itu yang membela setan. Tapi kalau dia balas mencaci maki, setannya pergi. Afan, malaikatnya pergi. Yang datang siapa? Setan. Walaupun memang benar, ini sudah beberapa kali kita sebutkan ya, ketika kita disakiti, boleh nggak membalas? Boleh nggak ketika didolimi membalas? Boleh. Tapi ingat, hanya boleh membalas yang semisal. Kalau dicaci satu kata, yang balasnya berapa kata? Ya satu. Kalau didoliminya dengan dicubit, balasnya hanya boleh mencubit. Tapi mana yang lebih baik? Memaafkan, sabar, atau membalas? Duh, mosok diem aja. Hah? Laki. Hah? Enggak gentle. Hah? Gentle woman. Hah? Maka lebih baik itu tidak membalas. Lebih baik apa? Bersabar. Satu ini tadi. Tidak membalas, bersabar. Dibela oleh siapa? Malaikat. Yang kedua, membalas itu akan menyebabkan kita apa? Terbiasa membalas dan lama-lama mungkin jatuh ke dalam kezaliman.
Orang kalau dicaci bales. Lama kelamaan apa? Kadang nggak sabar. Yang mencela 5 kata, di sini apa? 7 kata, 10 kata. Iya apa ya? Kadang kita nggak puas, hanya balas sama dengan yang dikatakan orang lain. Makanya sebaiknya apa? Kita itu tidak membalas, bersabar, malah dapat bonus apa? Dibela oleh malaikat. Kemudian juga bentuk pembelaan malaikat, jika seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat mengamininya. Kemudian berkata, demikian juga untukmu yang semisalnya. Jadi subhanallah, ini mungkin yang belum terbiasa dilakukan. Ada nggak yang di sini terbiasa mendoakan temannya? Ada? Yang kalau sujud, kalau bangun malam, kalau di tasyahud akhir, mendoakan temannya, ada nggak? Hah? Gimana nih? Mendoakan gurunya, ada nggak? Ada ya kalau mendoakan gurunya? Semoga ada. Masya Allah. Kenapa kita ini wajib berbakti kepada orang tua? Kenapa wajib berbakti kepada orang tua? Ji? Kenapa wajib berbakti kepada orang tua? Kenapa? Enggak tahu. Masya Allah. Hah? Balas budi. Apa budinya orang tua? Membesarkan kita. Apalagi sebelum membesarkan? Kita wajib berbakti kepada orang tua karena orang tua adalah sebab keberadaan kita di mana? Di dunia. Kalau guru kita, ulama-ulama kita, syekh-syekh kita, guru-guru kita yang mengajari kita agama, kira-kira sebab keberadaan kita di mana? Di surga. Kira-kira besar mana jasanya? Makanya kita ini diperintahkan selalu bersalawat, memberikan salam kepada Rasulullah. Kenapa? Karena beliau sebab keberadaan kita di surga. Yang mengenalkan kita kepada Allah, yang mengajari kita apa? Beribadah kepada Allah. Nah, ketika kita mendoakan apa teman-teman kita, ketika kita mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, ya nggak perlu cerita, pasang status gitu ya. Alhamdulillah semalam bangun malam bisa mendoakan teman-teman dan guru, nggak usah. Doa untuk orang lain itu sebisa mungkin apa? Disembunyikan. Nah, kalau kita mendoakan orang lain dalam kondisi kita sembunyikan, malaikat akan mengatakan amin walaka misla dzalik. Apa kata malaikat? Amin, semoga Allah mengabulkan dan untukmu semisal itu. Masya Allah. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah pelit mendoakan orang lain kebaikan. Karena akan diaminkan siapa? Malaikat. Bukan sembarangan yang mengaminkan. Bahkan malaikat menambahkan apa? Untukmu semisal itu. Kapan kalau kita dalam kebaikan? Ini bukti apa? Kebersamaan malaikat dengan orang yang berbuat baik dalam ketaatan. Apabila umat Islam selesai membaca surah Al-Fatihah, maka para malaikat segera mengamini doanya.
Khususnya dalam apa? Salat. Kalau amin kita, nanti kita akan bahas itu dalam pembahasan apa? Tafsir salat. Kalau amin kita bareng dengan aminnya imam, maka aminnya imam itu bersama dengan aminnya para malaikat. Kemudian dikatakan, jika seorang mukmin yang bertauhid mengikuti jalannya dan meneladani sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa berbuat dosa, niscaya para malaikat yang memikul arsy dan yang berada di sekelilingnya memintakan ampunan untuknya. Siapa yang masih ingat ayatnya? Dulu pernah kita baca. Silakan dibuka yang bawa mushaf. Buka. Surah Fatir ayat 9. Iya. Yang di hadapannya mushaf. Buka. Sudah ketemu? Sebentar. Alladzina yahmiluna Afan, bukan Fatir, Ghafir. Ghafir ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Ghafir ayat 7. Alladzina yahminuna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat yang memikul arsy dan yang di sekitarnya, mereka bertasbih dengan memuji Allah Rabb mereka, dan mereka beriman kepadanya dan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Wahai Rabb kami, ampunilah bagi orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, dan jagalah mereka dari azab neraka jahim. Ghafir ayat 7. Nah, tulis ya sampingnya. Demikian pula apa? Apabila seorang muslim tidur dalam keadaan berwudu, maka malaikat bermalam di bawah bajunya. Setiap kali dia terbangun pada malam hari, malaikat tersebut memintakan ampunan untuknya. Walaupun hadisnya ini dikatakan aku berharap sanadnya hasan, tapi dalam hadis-hadis dhaif, selama ada asal amalnya dalam syariat, apa? Bisa dibenarkan.
Ada nggak asalnya berwudu sebelum tidur? Ada sunnahnya berwudu sebelum tidur. Apa keutamaannya? Salah satunya malaikat akan membersamai kita. Demikian pula dikatakan malaikat selalu membela, melindungi, mengajari, meneguhkan dan memberanikan orang mukmin, orang beriman. Maka alhamdulillah, semoga ya kita tinggal di sini mungkin bagi sebagian apa? Kok menakutkan gitu ya. Alhamdulillah ya. Enggak takut dah tinggal di betah-betah saja ya. Sebagian Masya Allah tambah subur kelihatannya tinggal di Al-Hafidh ya. Kelihatannya perlu nanti kalau santri baru Mas Fatur ditimbang dulu ketika datang. Lupa ya. Dulu ketika datang ditimbang, terus nanti ketika lulus ditimbang lagi. Ya mesti nambah zat. Mosok enggak tumbuh ya. Gar ditimbang ya Gar ya. Kamu numbuh apa enggak Nana? Maka Masya Allah gitu ya. Rasa berani. Kenapa? Karena benar. Karena dibersamai dengan apa? Malaikat. Ia adalah tetangga dan tamu bagi setiap muslim. Karena dianggap Bapak selalu membersamai, diungkapkan sebagai tetangga dan tamu. Oleh karena itu tidak sepantasnya dia bersikap buruk kepada tetangganya, menyakitinya, mengusirnya, serta menjauhkannya. Nah kalau malaikat diungkapkan sebagai apa? Tamu atau tetangga, apa hadisnya? Apa hadisnya tentang tetangga dan tamu? Hadis Arba'in Nawawiyah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi mari kita muliakan malaikat dengan apa? Berbuat taat. Malaikat gak butuh suguhan, es, apa? Makanan, enggak. Hanya butuh kita apa? Berbuat taat. Jika memuliakan tamu di kalangan anak Adam dan berbuat baik terhadap tetangga termasuk konsekuensi iman, maka bagaimana pula dengan memuliakan tamu yang paling mulia dan tetangga yang paling baik serta paling berbakti. Kalau memuliakan manusia biasa sebagai tetangga, sebagai tamu, itu wujud adanya iman. Berarti memuliakan malaikat sudah semestinya apa? Lebih-lebih lagi. Jika seorang hamba menyakiti malaikat dengan berbagai bentuk maksiat, kezaliman dan keburukan, maka malaikat tersebut akan mendoakan kejelekan atas hamba tadi dengan berkata, semoga Allah tidak membalasmu dengan kebaikan. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita terus berbuat maksiat, maka malaikat akan mendoakan kita tidak akan dibalas apa? Kebaikan. Wal iyadu billah. Hal ini sebagaimana malaikat akan mendoakan kebaikan apabila hamba tadi memuliakannya dengan ketaatan dan perbuatan baik. Sebagian sahabat radhiyallahu anhum berkata, sesungguhnya bersama kalian ada malaikat yang tidak berpisah dengan kalian, maka malulah kalian kepada malaikat itu dan muliakanlah mereka. Di antara bukti hati kita masih hidup, dalam hadis Arba'in juga disebutkan apa? Apa itu dosa? Al-ithmu. Apa itu al-ithmu? Kelas 9, kelas 10, 11, 12. Al-ithmu
mahaka fi nafsika wa karihta an yattali alaihin nas. Ingat ya, ini timbangan hati. Kalau hati kita masih hidup, meskipun sakit mungkin iya. Apa itu? Dosa itu sesuatu yang tidak nyaman pada jiwa kita dan kita tidak ingin dilihat oleh orang lain. Orang itu kalau masih punya hati, ketika berbuat dosa nggak pengen dilihat orang lain. Makanya kita pernah ingatkan dan selalu akan kita ingatkan, gitu ya. Andaikan kita berbuat maksiat jangan sampai posting. Ngeri ini. Kalau ada orang berbuat maksiat kok jadikan status, diposting di media sosialnya, ini menandakan apa? Sedang kehilangan hatinya. Karena kalau kita masih punya hati, artinya hati kita masih hidup, kita berbuat dosa itu nggak pengen dilihat orang lain. Nah, kalau kita malu dosa kita dilihat orang lain, padahal ada yang selalu mengawasi kita. Siapa? Malaikat pencatat amal. Lebih-lebih Allah selalu melihat kita. Allah musta'an. Bagaimana kita bisa malu kepada orang lain, gak malu sama malaikat, gak malu sama Allah. Maka dikatakan tidak ada yang lebih tercela daripada orang yang tidak malu kepada malaikat yang mulia, malaikat tadi, dan tinggi kedudukannya, serta orang yang tidak memuliakannya dan tidak pula menghormatinya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan makna tersebut melalui salah satu firman-Nya. Insyaallah sudah hafal semua ya. Tadi sudah pada juz'iyah. Siapa saja tadi juz'iyah juz 30? Siapa tadi? Ramzi, siapa lagi? Wildan. Mana? Kemana anaknya? Oh, belum diizinkan balik. Kenapa? Oh, berarti ini juz'iyahnya sebelum liburan. Baru laporannya tadi ya. Apa itu di surah Al-Infitar? Wa inna alaikum lahafidhin. Dan sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi, menjaga pekerjaanmu, perbuatan kita semua. Bagaimana sifatnya malaikat ini? Kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah, ya'lamuna ma taf'alun, dan yang mencatat amal perbuatanmu. Kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selama liburan ada yang banyak kita kerjakan. Mungkin sebagian apa? Kita sembunyikan dari orang lain. Mungkin teman kita tidak tahu. Tapi malaikat tahu tidak? Tahu. Entah itu kebaikan ataupun keburukan. Maka seharusnya apa? Kalau itu keburukan kita malu kepada malaikat. Malulah kalian kepada para malaikat yang mulia dan mengawasi perbuatan kalian, yaitu kita semua. Muliakanlah serta hormatilah mereka. Jangan sampai mereka melihat dari kalian perkara yang kalian malu jika hal itu dilihat oleh yang semisal dengan kalian. Dilihat siapa? Sesama manusia. Kita malu kepada manusia, tapi ternyata tidak malu kepada malaikat, tidak malu kepada Allah. Para malaikat tersakiti dengan perkara-perkara yang menyakiti anak Adam. Kenapa? Ada larangan kalau setelah makan apa? Bawang. Nah, walaupun ini bukan kebiasaan kita ya. Orang Arab dan sebagian negara biasa, kita pernah sebutkan lalapannya itu bukan apa?
Kubis lalapannya bukan sayuran, lalapannya apa? Bawang bombay. Nah, atau kadang seperti kalau di sini beberapa kali snacknya apa? Lumpia. Apa lalapannya? Daun bawang. Gitu ya? Doyan nggak itu lalapan daun bawang? Nah, ada yang doyan ya? Oh nggak doyan? Nah itu menimbulkan bau. Orang yang habis makan bawang nggak boleh langsung ke masjid. Suruh apa? Gosok gigi dulu. Kenapa? Supaya baunya tidak mengganggu orang lain. Dan juga tidak mengganggu malaikat. Dikatakan innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu terganggu dengan apa yang terganggu dengannya anak keturunan manusia. Kita kalau melihat maksiat terganggu tidak? Terganggu, gak suka. Asalnya begitu. Maka malaikat pun demikian. Jika ada anak Adam merasa tersakiti dengan orang yang berbuat kedurhakaan dan kemaksiatan di hadapannya atau di depannya, walaupun mungkin ia juga berbuat yang semisalnya, maka bagaimana lagi dengan menyakiti para malaikat pencatat yang mulia. Normalnya, meskipun kita juga berbuat maksiat, kita itu gak suka dengan maksiat. Kalau hati kita masih normal. Apalagi sekarang malaikat ini tidak pernah bermaksiat dan tidak suka dengan maksiat. Maka lebih tersakiti mana? Gitu ya. Ketika ada orang berbuat maksiat. Wallahul musta'an. Semoga Allah menolong kita semua menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Allahumma amin. Baik. Ini yang bisa kita bacakan di kesempatan sore hari ini. Silakan kalau mungkin ada koreksi tambahan. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah hadir dan menyimak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.